Sebelum kita mulai, buat yang belum subscribe dulu ya. Selain gratis, itu juga akan membuat kamu berlangganan video keren lainnya dari channel kesayangan kita ini. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Korea Selatan merupakan salah satu negara Asia yang memiliki industri perfilman yang berkualitas. Selain terkenal karena drama Koreanya, budaya dan musiknya, Korea Selatan juga memiliki deretan film yang nggak kalah paten dengan film-film dari Hollywood. Yap, tak melulu soal cinta-cintaan, film dari Korea juga banyak mengusung tema lain yang seru untuk bisa dinikmati. Film-film Korea berikut ini dikenal memiliki kualitas tinggi, berkat cerita yang disajikan, penyutradaraan yang cemerlang, dan memanen banyak penghargaan bergengsi. Penasaran film keren apa saja itu? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi. Inilah 13 film Korea paling berkualitas versi UBR Entertainment. 13 Or To My Father. Dirilis pada tahun 2014, film ini sukses menduduki puncak box office dengan meraih 1,5 juta penonton dalam waktu 5 hari saja. Pada tahun 2015, film ini mencatat penjualan sebanyak 10 juta tiket. Wow! Film ini mengisahkan tentang Duk-soo yang kehilangan ayah dan adiknya ketika mencoba melarikan diri dari zona perang pada tahun 1950. Dengan anggota keluarganya yang tersisa, Duk-soo melakukan perjalanan ke pelabuhan di selatan kota Busan dan tinggal di sana sebagai pengungsi perang dengan bibinya. Menjaga janji yang diucapkan dengan ayahnya untuk melindungi dan menjaga keluarganya, Duk-soo mengabdikan diri untuk keluarganya yang tersisa dengan bekerja di segala macam pekerjaan untuk mendukung kehidupan mereka, hingga dirinya bertemu dengan Young-ja, cinta pertamanya. 12 My Sassy Girl. My Sassy Girl ini diangkat dari kisah nyata yang merupakan film komedi terpopuler saat itu. Gyeon-woo yang diperankan oleh Cha Tae-hyun adalah seorang mahasiswa jurusan teknik. Suatu hari ia bertemu dengan seorang gadis mabuk yang diperankan oleh Jun Ji-hyun di sebuah stasiun kereta. Ketika di dalam kereta, si gadis itu tiba-tiba pingsan dan sebelum ia pingsan sempat mengucapkan kata sayang kepada Gyeon-woo. Hal itu sontak membuat Gyeon-woo bingung karena para penumpang kereta menyangka Gyeon-woo adalah pacar si gadis itu dan menyuruh Gyeon-woo untuk bertanggung jawab. Dengan terpaksa, Gyeon-woo menggendong si gadis dan membawanya ke hotel untuk istirahat. Perkenalan mereka akhirnya membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Film yang dibintangi oleh Cha Tae-hyun dan Jun Ji-hyun ini mengudara pada tahun 2001 lalu. 11 A Taxi Driver. Film yang dirilis pada bulan Agustus 2017 lalu ini berhasil mencetak rekor dan berbagai penghargaan dalam 3 acara penghargaan film yang ada di Korea. Film ini mengambil setting tahun 1980 di Gwangju. Pada suatu hari, Kim Man-sup yang diperankan oleh Song Kang-ho, seorang pengemudi taksi yang harus mencukupi kebutuhan untuk anaknya yang tengah membutuhkan uang. Pada saat yang sama, seorang reporter asal Jerman bernama Peter ingin melakukan sebuah liputan di Gwangju karena ada yang terjadi di kota tersebut. Tanpa berpikir panjang, Kim Man-sup menerima tawaran untuk mengantarkan Peter ke Gwangju karena Peter akan memberi bayaran dalam jumlah besar. Mereka berdua lalu nekat masuk ke dalam wilayah Gwangju yang sebenarnya sudah diblokade tentara. Meski hanya sebagai supir taksi, Kim mempunyai andil yang besar dalam peristiwa Gwangju 1980. 10 The Handmaiden. Film ini merupakan adaptasi sebuah novel Inggris berjudul Finger Smith yang dirilis pada tahun 2002 oleh penulis Sarah Waters. Kisah film dimulai ketika seorang pria penipu ulung bernama Fujiwara yang diperankan oleh Ha Jung-woo bersekongkol dengan seorang pencuri wanita bernama Suk-hee yang diperankan oleh Kim Tae-ri untuk menguasai harta kekayaan seorang keturunan bangsawan Jepang bernama Hideko. Hideko yang diperankan oleh Kim Min-hee tinggal dengan pamannya Kozuki yang telah membantu Jepang menjajah
tanah airnya demi mendapatkan kekayaan. Film The Handmaiden ditayangkan secara perdana di Festival Film Cannes pada tanggal 14 Mei 2016 lalu dan dirilis di Korea Selatan pada tanggal 1 Juni 2016 lalu. Mother. Mother merupakan salah satu film terbaik karya sutradara Bong Joon-ho sebelum memenangkan Oscar lewat film Parasite. Mengisahkan seorang ibu yang menyelidiki dan membuntuti pembunuh ketika anaknya yang mengalami keterbelakangan mental ditetapkan sebagai tersangka. Putranya, Do Jun, ditangkap oleh polisi atas dugaan pembunuhan seorang pelajar. Bukti dan data yang mengarah pada Do Jun menjadi alasan penangkapan polisi. Ibunya lalu tampil dengan keyakinan bahwa putranya tak bersalah. Melihat tak ada dukungan dari siapapun, ibunya tak menyerah dan berjuang seorang diri. Ia mewawancarai ulang penduduk setempat, menyusun kembali kepingan puzzle yang tersisa dan berusaha mengumpulkan bukti sebenarnya. Film yang dibintangi Won Bin ini mengudara pada tahun 2009 lalu. The Man From Nowhere. The Man From Nowhere bercerita tentang kesepakatan jual beli heroin yang terjadi di sebuah klub malam. Di sana seorang polisi menyamar untuk mengawasi pergerakan mereka. Namun polisi itu gagal menjebak pelaku. Setelah heroin yang diperdagangkan dibawa kabur oleh ibunya Somi. Somi yang diperankan oleh Kim Se-ron merupakan teman Cha Tae-sik, pemilik toko gadai. Suatu hari ibu Somi, Hyo Jung, datang ke toko gadai itu. Dia menggadaikan sebuah tas dengan kamera. Namun Cha Tae-sik yang diperankan oleh Won Bin tidak menyadari bahwa di dalam tas itu merupakan heroin yang dicuri dari klub malam. Ibu Somi pun dikejar oleh mafia. Mereka lantas membobol toko gadai Cha Tae-sik dan membawa pergi Somi serta ibunya. Film bergenre thriller ini mengudara pada tahun 2010 lalu. The Brotherhood of War. Film yang mengisahkan kakak adik yang berjuang di medan perang. Film ini berlatar perang Korea Selatan dan Korea Utara pada tahun 1950. Mengisahkan tentang Jin Tae dan ibunya yang bekerja keras agar membawa Jin Suk masuk universitas. Bahkan Jin Tae bekerja sebagai penyemir sepatu demi adiknya itu. Perang Korea pun pecah. Jin Suk yang diperankan oleh Won Bin dan Jin Tae yang diperankan oleh Jang Dong-gun terpaksa harus mengikuti wajib militer. Namun Jin Tae tidak ingin adiknya mengikuti peperangan. Setelah adiknya dibebas tugaskan, Jin Tae sibuk dengan peperangan. Jin Suk sempat berpikir Jin Tae hanya mengincar pangkat yang tinggi. Pertengkaran pun terjadi antara keduanya. Bahkan permasalahan mereka berlanjut pada tunangan Jin Tae, Yong Shin, yang diperankan oleh Lee Eun Joo, yang disangka sebagai komunis Korea Utara. Silence. Cerita yang diangkat dari kisah nyata ini bercerita tentang Kang In-ho yang diperankan oleh Gong Yoo, dipindah tugaskan ke sekolah tunarungu di Provinsi Jeolla Utara. Dengan masa lalunya yang kelam, dirinya berusaha untuk bekerja dengan baik di tempat itu. Namun anak-anak selalu menjauh dari dirinya meskipun ia mencoba mendekati mereka dan membuat mereka percaya. Ketika anak-anak berani membuka diri kepada dirinya, ia menemukan fakta mengejutkan bahwa semua anak di sekolah tunarungu tersebut telah melalui pelecehan seksual dari gurunya sendiri. Silence mengangkat genre psikologi investigasi. Ini tayang pada tahun 2011 lalu. Miracle in Cell No. 7. Film ini mengambil kisah nyata pada tahun 1972 di Korea Selatan, di mana saat itu hukum selalu melakukan diskriminasi kepada orang-orang yang memiliki keterbelakangan mental. Miracle in Cell No. 7 bercerita tentang Yong-gu yang diperankan oleh Ryu Sung-ryong yang memiliki keterbelakangan mental. Karena tuduhan palsu, Yong-gu harus dipenjara dan terpisah dari putri tunggalnya, Ye-sung, yang diperankan oleh Kal So-won. Teman-temannya di sel kemudian membantunya untuk bertemu putrinya dengan menyusupkan bocah itu ke dalam penjara. Film Miracle in Cell No. 7 mengudara pada tahun 2013 lalu.
Keempat, Oldboy. Oldboy adalah film Korea bergenre aksi, drama, dan misteri yang rilis pada tahun 2003 lalu dan disutradarai oleh Park Chan-wook. 15 tahun lamanya, Oh Dae-soo yang diperankan oleh Choi Min-sik dikurung di dalam sebuah ruangan misterius. Selama 15 tahun itu pula, ia selalu bertanya-tanya siapa yang memasukkannya ke dalam tempat tersebut dan atas dasar apa. Dan pada suatu hari, sang penculik melepaskannya begitu saja. Kemudian, Oh Dae-soo berusaha mencari tahu identitas sang penculik untuk membalas dendam. Tanpa ia ketahui, ternyata sang penculik mempunyai rencana yang lebih besar untuknya. 3. Hope. Hope mengisahkan tentang So-won yang diperankan oleh Lee Rae, gadis kecil cantik dan pintar. Suatu hari dalam perjalanan menuju sekolah, So-won diperkosa sekaligus dipukul oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Akibat kejadian itu, So-won menderita trauma yang sangat parah membuatnya menolak untuk bertemu pria dewasa. Ia juga menolak bertemu dengan sang ayah. Sangat memilukan karena trauma yang diderita tidak hanya fisik saja namun secara psikologis juga. Untuk menyembuhkan trauma tersebut, ia membutuhkan dukungan yang baik dan usaha keras dari keluarga dan orang-orang di sekelilingnya. Film yang diangkat berdasarkan kisah nyata ini tayang pada tahun 2013 lalu. 2. Memories of Murder. Pada tahun 1986 di daerah Hwasong, Provinsi Gyeonggi, terjadi serangkaian kasus pemerkosaan dan pembunuhan dan korban ditemukan dalam kondisi yang sama. Sebuah tim pun dibentuk untuk memecahkan kasus tersebut. Di antaranya adalah detektif Park Do-man yang diperankan oleh Song Kang-ho dan detektif So Tae-yoon yang diperankan oleh Kim Sang-kyung. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing yang cukup bertolak belakang. Setelah mempelajari pola dalam kasus ini, di mana setiap korban adalah perempuan yang mengenakan baju merah pada hari hujan, para detektif membuat jebakan untuk mencegah pembunuhan lain. Namun keesokan harinya, seorang wanita lain ditemukan terbunuh dengan kondisi mengenaskan. Solusi untuk pembunuhan semakin redup dan membuat para detektif semakin putus asa. Film ini diangkat dari kisah nyata tentang kasus pembunuhan berantai pada tahun 1986 sampai dengan 1991 yang menggemparkan Korea Selatan dan pelakunya baru bisa diidentifikasi oleh kepolisian Korea Selatan pada tahun 2019. 1. Parasite. Yap, siapa yang tidak kenal film yang satu ini ya kan? Film Korea pertama yang berhasil memenangkan penghargaan Oscar 2020. Bercerita tentang sebuah keluarga miskin yang mencoba bertahan hidup di keluarga kaya raya dengan bertingkah layaknya parasit. Berawal dari keberuntungan sang anak lelaki yang diminta temannya untuk menggantikannya sebagai guru les private bahasa Inggris. Hingga selang beberapa kali pertemuan, akhirnya sang anak lelaki mempunyai gagasan untuk memasukkan seluruh anggota keluarganya satu persatu untuk bekerja di sana. Dengan berbagai ide gila yang cenderung menghalalkan segala cara, mereka pun mulai menyusun strategi untuk menjalankan rencananya. Mereka bahkan tidak segan memfitnah karyawan yang sudah lama bekerja di sana agar dipecat, agar posisinya bisa digantikan oleh anggota keluarga mereka. Film yang dibintangi oleh Choi Woo-sik, Park So-dam, Song Kang-ho, dan Jang Hae-jin ini tayang pada tahun 2019 lalu. Nah, itulah tadi 13 film Korea paling berkualitas versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar ya. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update terbaru informasi ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Thanks brada, hatur nuhun, kamsahamnida.